Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Quratul Aini, NIM 2011-2110-27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pencapaian SDGs. Sebelum kita membahas mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai masalah gizi di Indonesia. Kasus gizi buruk masih menjadi masalah di beberapa negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Tercatat, 1 dari 3 anak di dunia meninggal setiap tahun akibat buruknya kualitas gizi. Dari data Departemen Kesehatan menunjukkan setidaknya ada 3,5 juta anak yang meninggal setiap tahunnya karena masalah kekurangan gizi dan buruknya kualitas makanan. Didukung pula oleh kekurangan gizi selama masih di dalam kandungan. Dampak jangka pendek dari kasus gizi buruk adalah anak menjadi apatis, mengalami gangguan bicara, serta gangguan perkembangan yang lain. Sedangkan dampak jangka panjang dari kasus gizi buruk adalah penurunan skor IQ, penurunan perkembangan kognitif, gangguan pemusatan perhatian, serta gangguan penurunan rasa percaya diri. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus gizi buruk apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat mengancam jiwa dan pada jangka panjang akan dapat mengancam hilangnya generasi penerus bangsa. Salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh gizi yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yaitu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ada 4 masalah gizi kurang yang mendominasi di Indonesia, yaitu yang pertama, kurang energi protein atau KEP. Kurang energi protein atau KEP disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Pada anak-anak, KEP dapat menghambat pertumbuhan, rentan terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi, dan mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan. Kedua, anemia gizi besi. Penyebab masalah anemia gizi besi adalah kurangnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sumber zat besi dan pada perempuan juga ditambah dengan kehilangan darah melalui haid atau persalinan. Anemia gizi besi dapat menyebabkan penurunan kemampuan fisik, penurunan kemampuan berpikir, dan penurunan antibodi sehingga mudah terserang infeksi. Yang ketiga, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Kekurangan iodium umumnya banyak ditemukan di daerah pegunungan, di mana tanah kurang mengandung iodium. GAKI menyebabkan pembesaran kelenjar gondok atau tiroid. Pada anak-anak, menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan jasmaninya maupun mental. Ini menampakkan diri berupa keadaan tubuh yang cebol, dungu, terbelakang, dan bodoh. Yang keempat, kurang vitamin A atau KVA. KVA merupakan suatu gangguan yang disebabkan karena kurangnya asupan vitamin A di dalam tubuh. KVA dapat mengakibatkan kebutaan, mengurangi daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, yang sering menyebabkan kematian khususnya pada anak-anak. Selain itu, KVA dapat menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Faktor yang menyebabkan timbulnya KVA adalah kemiskinan dan minimnya pengetahuan akan gizi. Lalu, apakah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi? Sarjana kesehatan masyarakat sebagai salah satu tenaga kesehatan telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan kesehatan di Indonesia bersama dengan profesi kesehatan lainnya.
mengacu pada Sun Framework yang telah disusun sebagai landasan untuk aksi penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan dengan berbagai intervensi, sarjana kesehatan masyarakat dapat berperan di berbagai posisi dan berbagai bidang. Sarjana kesehatan masyarakat dapat bekerja pada 7 bidang di area kesehatan masyarakat, yaitu bidang epidemiologi, kesehatan lingkungan, gizi, promosi kesehatan, administrasi dan kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, serta biostatistik dan kependudukan. SKM berperan dalam merancang, merencanakan, serta mengimplementasikan penanggulangan masalah gizi, program suplementasi dan fortifikasi, penganekaragaman makanan, dan program spesifik lainnya. Selain itu, sarjana kesehatan masyarakat juga berperan dalam program Social Safety Net, perkembangan anak usia dini, penyediaan air bersih, sarana sanitasi, dan keluarga berencana. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dalam berkomunikasi dan berkoordinasi serta kemampuannya dalam beradvokasi akan sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan terpadu dan mengimplementasikan suatu program yang terpadu pula. SKM juga berperan dalam upaya promotif dan preventif dalam mencegah masalah kekurangan gizi dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai gizi yang baik, masalah-masalah gizi, dan cara penanggulangannya. Peran sarjana kesehatan masyarakat bersama kader kesehatan dalam mencegah masalah kekurangan gizi dapat diwujudkan dengan rutin melakukan pemantauan status gizi di pos-pos kesehatan masyarakat sehingga jika terdapat masalah gizi bisa dilakukan intervensi secara cepat dan pemberian kapsul vitamin A pada balita. Selanjutnya, kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target SDGs. Yang pertama yaitu kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam mewujudkan target kedua, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang kedua, kontribusi SKM dalam mewujudkan target yang ketiga, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Kontribusi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penerapan pola hidup sehat, serta berinovasi dan menciptakan suatu strategi dalam penanganan suatu masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kontribusi SKM dalam mewujudkan target kelima, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Hal ini diwujudkan dengan cara aktif dalam menggalakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui pembinaan dan pemberdayaan kader kesehatan guna penurunan kasus kematian ibu. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan dalam penurunan angka kematian ibu dengan cara optimalisasi kegiatan posyandu dalam peningkatan pengetahuan, cepat tanggap dalam mengambil keputusan, dan mengatur kemudahan pelayanan akses kesehatan. Dan pemberdayaan perempuan untuk mencegah stunting dengan cara mengedukasi ibu terkait asupan nutrisi yang baik untuk anak. Dan terakhir, kontribusi SKM dalam mewujudkan target yang keenam, yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Kontribusi ini dilakukan dengan cara memberikan intervensi berupa komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perbaikan dan peningkatan sanitasi. Nah, itulah peran SKM dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pencapaian SDGs. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.